Halo sahabat statistik, pada video ini kita akan membahas tentang 3 kategori pada KBLI 2025, yaitu kategori S, kategori T, dan kategori V. Pertama, kita akan membahas tentang kategori S, yaitu aktivitas kesenian, olahraga, dan rekreasi. Jika kita lihat perbandingan antara KBLI 2020 dan KBLI 2025, secara nomenklatur, kategori ini mengalami perubahan nama. Dari kesenian, hiburan, dan rekreasi menjadi kesenian, olahraga, dan rekreasi. Pada KBLI 2025, kategori S mencakup kegiatan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan kesenian dan kebudayaan, olahraga dan rekreasi masyarakat umum, termasuk pertunjukan langsung, hiburan, pengoperasian tempat bersejarah, dan tempat perjudian. Pada kegiatan sensus ekonomi 2026, terdapat 3 golongan pokok yang dicakup pada kategori S. Yang pertama, golongan pokok 90, yaitu aktivitas penciptaan karya seni dan seni pertunjukan. Yang kedua, golongan pokok 91, yaitu perpustakaan, arsip, museum, dan kegiatan kebudayaan lainnya. Dan yang ketiga, golongan pokok 93, yaitu aktivitas olahraga, hiburan, dan rekreasi. Berikut beberapa contoh aktivitas yang termasuk dalam kategori S. Yang pertama, konten kreator dengan KBLI 90200. Yang kedua, fasilitas lapangan dengan KBLI 93114. Dan yang ketiga, karaoke dengan KBLI 93292. Namun, ada juga kegiatan yang tidak termasuk pada kategori ini. Antara lain yang pertama, produksi fisik, pembuatan alat musik atau peralatan olahraga secara massal yang masuk ke kategori C. Kedua, renovasi bangunan bersejarah atau pembangunan fisik fasilitas olahraga yang masuk ke kategori F. Ketiga, sekolah olahraga formal atau kursus seni non-formal seperti les piano yang masuk ke kategori I. Keempat, pengoperasian bus atau kapal wisata yang masuk ke kategori H. Dan yang terakhir, aktivitas perjudian dan pertaruhan atau golongan pokok 92 yang tidak dicakup pada sensus ekonomi 2026. Sahabat statistik, selanjutnya kita akan membahas tentang kategori T, yaitu aktivitas jasa lainnya. Jika kita lihat perbandingan antara KBLI 2020 dan 2025, secara nomenklatur kategori ini tidak mengalami perubahan nama. Pada KBLI 2025, kategori T mencakup kegiatan organisasi keanggotaan, reparasi berbagai barang mulai dari komputer hingga kendaraan, serta jasa perorangan yang tidak dicakup di bagian lain. Pada kegiatan sensus ekonomi 2026, terdapat 3 golongan pokok yang dicakup dari kategori T. Yang pertama, golongan pokok 94, yaitu aktivitas keanggotaan organisasi. Yang kedua, golongan pokok 95, yaitu reparasi dan pemeliharaan. Dan yang ketiga, golongan pokok 96, yaitu aktivitas jasa perorangan lainnya. Berikut beberapa contoh aktivitas yang termasuk dalam kategori T. Yang pertama, Persatuan Wartawan Indonesia atau PDI dengan KBLI 94121. Yang kedua, reparasi komputer dengan KBLI 95101. Dan yang ketiga, reparasi mobil dengan KBLI 95311. Namun, ada juga kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori ini. Antara lain yang pertama, perbaikan mesin dan peralatan industri berskala besar yang masuk ke kategori C. Kedua, jasa pembersihan mesin-mesin industri yang masuk ke kategori O. Ketiga, aktivitas rumah pijat yang masuk ke kategori R. Dan keempat, kegiatan pengajaran mengemudi non-komersial yang masuk ke kategori I. Sahabat statistik, selanjutnya kita akan membahas tentang kategori V, yaitu aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya. Jika kita lihat perbandingan antara KBLI 2020 dan 2025, secara nomenklatur kategori ini juga tidak mengalami perubahan nama. Pada KBLI 2025, kategori ini mencakup aktivitas dari organisasi dan badan-badan internasional yang bersifat ekstrateritorial. Kategori ini hanya mencakup 1 golongan pokok saja, yaitu aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya. Beberapa contoh aktivitas yang termasuk dalam kategori V antara lain Bank Dunia, UNDP, dan UNICEF. Sahabat statistik, mari kita kawal bersama langkah besar wujudkan kemandirian perekonomian bangsa untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Sensus Ekonomi 2026 milik Indonesia. Terima kasih.